Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul 8 saham teknologi terbaik dan profit terbesar. Harga saham naik hingga 13 kali lipat. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Teknologi menjadi satu sektor yang tiba-tiba naik daun beberapa waktu terakhir. Hal itu berdampak juga dengan saham-saham perusahaan di sektor ini yang harganya naik luar biasa banyaknya. Meski begitu, banyak yang mengatakan bahwa saham di industri ini sebenarnya masih banyak yang rugi dan fundamentalnya tidak bagus. Nah, karena alasan itu, di video ini Mimin mau sharing 8 saham di sektor teknologi yang punya laba terbesar di Indonesia. Selain laba, akan ada beberapa pembahasan tentang aspek fundamental yang lain. Ada hal spesial di video ini. Karena di akhir video ini, Mimin akan pilih satu saham terbaik dari 8 saham yang akan kita bahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Tapi seperti biasa, semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi ya. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Dan kerugian itu kamu tanggung sendiri. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung bahas. Ini merupakan 8 saham di sektor teknologi akan kita bahas. Nah, dari 8 saham itu, ternyata Edge dan DCII yang paling muda, di mana baru listing di tahun 2021. Di sisi lain, MTDL ternyata sangat senior karena sudah listing sejak tahun 1990. Artinya, saham ini sudah listing sekitar 31 tahun. Apakah bisa dikatakan sebagai saham senior? Bahkan lebih lama listing dari saham kelas kakap seperti BCA, BRI, dan lainnya. Sekarang mari kita bahas aspek fundamentalnya. Pertama, net income atau laba. Dari 8 saham tersebut, Diva menjadi saham yang menghasilkan laba terbesar dengan angka 1.250 miliar atau 1,2 triliun. Angka ini hampir 3 kali lipat lebih besar dibandingkan MTDL yang berada di posisi kedua. Di sisi lain, Edge menjadi saham teknologi dengan posisi terendah yang menghasilkan net income sebanyak 87 miliar. Kedua, mari kita lihat rasio keuangan saham teknologi ini. Untuk ROE dan NPM, saham Diva masih mencetak posisi tertinggi. Artinya, pencapaian laba 1,2 triliun sangat berpengaruh terhadap bagusnya rasio profitabilitas perusahaan. Bahkan, rasio ROE dan NPM saham Diva bisa dikatakan sangat tinggi karena jauh berada di atas rata-rata perusahaan lainnya. Bertolak belakang dengan hal itu, EMTK mempunyai ROE dan NPM terendah dengan angka di bawah 3%. Angka ini tentunya kurang baik, apalagi melihat laba EMTK yang masih menghasilkan 217 miliar. Apakah ada faktor X yang menyebabkan rasio EMTK sangat rendah? Berikutnya, mari kita lihat komposisi utang saham teknologi ini. MLPT, DCII, dan MTDL punya total utang yang jauh lebih besar dari modalnya. Meski begitu, ada 3 saham yang punya DER yang sangat rendah, bahkan di bawah 20%. EMTK, DMMX, dan Diva menjadi saham dengan komposisi DER terbaik. Poin ketiga kita lihat dari aspek valuasi. DCII menjadi saham yang punya valuasi paling mahal baik dari sisi PER maupun PBV. Di sisi lain, Diva menjadi saham unggulan dari aspek valuasi karena punya PER dan PBV yang masih terjangkau. Poin ini menjadi bukti bahwa tidak semua saham di sektor teknologi itu punya valuasi yang sangat tinggi. Karena jika dilihat ternyata masih ada saham yang valuasinya yang masih menarik. Dalam hal ini, Diva dan MTDL mungkin dapat dipertimbangkan. Poin keempat, pergerakan harga saham selama 1 tahun terakhir. Tentu saja poin inti dari beli saham adalah mengharapkan saham yang kita punya mengalami kenaikan harga. Nah, untuk poin ini, DCII dan DMMX menjadi jagoannya. Bahkan 2 saham ini naik hingga 10 kali lipat dalam 1 tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan valuasinya, kondisi ini menjadi masuk akal. Karena kenaikan harga saham yang signifikan membuat valuasi PER dan PBV 2 saham ini menjadi sangat mahal. Di sisi lain, hanya ada 1 saham yang harganya berkurang, yaitu Edge. Dari data ini kita bisa melihat kehebatan sektor teknologi. Dari 8 saham yang punya laba terbesar, hanya 1 saham saja yang harga setahunnya berkurang.
Sisanya, banyak yang naik luar biasa dengan range 4% hingga 1.320%. Apabila kamu melihat kenaikan harga seperti ini, harus diingat bahwa jangan tergiur hanya dengan kenaikan harganya. Tapi ingat juga resiko yang harus siap kamu hadapi ya. Kesimpulan dari video ini adalah, ada saham yang cukup baik dari berbagai aspek yang sudah kita bahas. Menurut Mimin, saham Diva menjadi saham yang bisa dianalisa lebih jauh. Saham ini punya laba dan rasio keuangan terbaik dengan komposisi utang yang paling rendah. Selain itu, harga sahamnya belum naik terlalu signifikan dalam 1 tahun terakhir. Meski begitu, harus diingat bahwa ini bukan rekomendasi ya. Kamu perlu analisa lebih jauh sebelum memutuskan apakah ingin beli saham ini atau tidak. Selalu disclaimer on ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Thank you.